Halo Sobat Titik, kembali lagi di channel Tele Digital. Video kali ini saya akan melakukan demo aplikasi, yaitu aplikasi e-voting, teman-teman. Jadi langsung saja di sini teman-teman bisa akses juga di sini aplikasinya sudah online ya, teman. Yaitu evoting.tddic.my.id. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Untuk tampilan depannya, tampilan utamanya. Jadi di sini untuk pemilihan di sini aplikasi e-votingnya itu untuk pemilihan OSIS, teman-teman. Jadi ada beberapa fitur atau ada beberapa keunggulan. Yang pertama itu aman ya, lalu modern, lalu yang kedua simple, responsif untuk desain, lalu real time untuk waktu, lalu di sini ramah lingkungan, teman-teman, tanpa penggunaan kertas, teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan demo aplikasi untuk menggunakan aplikasi pemilihan OSIS ini, teman-teman. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman bisa juga ketika ingin teman-teman ingin aplikasinya, ingin menggunakannya juga, teman-teman bisa kontak kami, atau teman-teman ingin dibuatkan aplikasi apa untuk mendukung sekolah teman-teman atau usaha teman-teman, teman-teman juga bisa kontak kami. Nanti kami akan respon dan layani. Atau teman-teman juga ingin konsul terkait dengan aplikasi-aplikasi apa, nanti kami juga akan respon, teman-teman. Jadi langsung saja di sini saya masuk di admin. Nah, di sini saya akan memberikan contoh satu aplikasi, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki satu akun sekolah, kita akan mendemokan. Nah, ini merupakan akun sekolah dari SMK Negeri 6 Palopo, teman-teman, yang akan saya demokan. Jadi kalau teman-teman ingin juga aplikasinya, teman-teman bisa daftar. Nanti akan kami buatkan akun agar teman-teman bisa mengaksesnya, teman-teman. Jadi langsung saja di sini saya akan jelaskan fitur-fitur apa saja yang teman-teman dapat ketika teman-teman ingin daftar atau ingin mendapatkan layanan dari aplikasi pemilihan OSIS, teman-teman. Jadi yang pertama itu, teman-teman, ada pasangan calon. Nah, di sini untuk pasangan calonnya kurang seperti ini, teman-teman bisa tambahkan. Lalu ada DPT. Nah, DPT ini adalah untuk menambahkan data siswa atau data guru untuk melakukan pemilihan. Lalu di sini ada real account, hasil perhitungan suara, teman-teman. Lalu di sini ada cetak, jadi teman bisa mencetak kartunya. Namun di sini untuk fiturnya kami belum ubah ya untuk tulisannya. Nanti kami akan update. Lalu ada logout. Jadi langsung saja di sini kita masuk di beranda. Nah, di beranda, teman-teman, yang tampil itu ada jumlah DPT. Jumlah DPT itu adalah daftar pemilihan tetap. Jadi siswa yang melakukan pendaftaran jumlahnya akan di sini. Lalu untuk TPS, teman-teman, di sini ada 5. Nah, TPS ini ada 5, kami akan daftarkan, teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh, ketika mekanisme pemilihan teman-teman menggunakan bilik suara, nah, kami akan buatkan akun atau ID untuk bilik suara, teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh untuk SMK 6 kalau itu menggunakan 5 laptop sebagai bilik suara ya, yang akan dilakukan pemilihan, yang digunakan untuk melakukan pemilihan. Nah, untuk jumlah calonnya masih kosong, kita akan lakukan simulasi saja. Lalu kita tambahkan calon. Nah, sebelum itu ketika teman-teman di sekolah teman-teman usernya banyak atau DPT-nya banyak, teman-teman bisa request ke kami akan bikinkan ID untuk klien bilik suaranya. Sebagai contoh, misalkan teman memiliki bilik suara 10, nanti kami akan buatkan jadi di sini akan 10. Oke, langsung saja kita masuk, teman-teman. Nah, di sini kita masuk di pasangan calon. Nah, di sini kita melakukan penambahan data. Oke, di sini sekolahnya SMK 6, lalu nomor urutnya misalkan nomor urut 1, lalu nama ketuanya siapa? Nama ketuanya, lalu nama wakil ketua. Lalu di sini akan bisa menambahkan fotonya. Oke, kita tambahkan untuk nomor urut 1, lalu kita simpan. Nah, di sini berhasil melakukan penyimpanan data. Nah, lanjut kita masukkan nomor urut 2, lalu nama calonnya. Nah, ketika teman sudah melakukan penginputan calon, semua calon, kita lihat di pasangan calon. Nah, di pasangan calon akan muncul, teman-teman, di sini nama calon dan fotonya akan tampil. Nah, teman-teman juga bisa melakukan perubahan data ketika teman salah input. Oke, lanjut di DPT. Nah, di DPT ini kita untuk melakukan penambahan data, teman-teman. Jadi di sini kita lakukan penambahan data terlebih dahulu, data siswa dan guru untuk melakukan pemilihan. Nah, sebagai contoh di sini kita pilih SMK 6 karena kita login di SMK 6, teman-teman. Lalu di sini untuk melakukan MISN siswa, teman-teman. Sini sebagai contoh saja, kita lakukan penginputan data.
Nah, sebagai contoh untuk tanggal lahirnya kita random saja teman-teman, disesuaikan. Untuk memudahkan di sini saya akan melakukan percepatan saja. Nah, di sini untuk kelasnya kita pilih misalkan kelas 10. Lalu di sini teman-teman perhatikan ada dua. Di sini dia melakukan pemilihan di sekolah atau di luar sekolah. Nah, di sini saya jelaskan jika siswanya hadir, teman-teman bisa pilih di sekolah, atau jika di luar sekolah itu teman-teman bisa ketika siswa sedang melaksanakan PKL. Biasa fitur ini diperuntukkan untuk sekolah SMK teman-teman. Jadi sekolah SMK biasanya kelas 3 atau kelas 2 itu melaksanakan praktek, jadi tidak berada di lingkungan sekolah. Jadi kita bisa memilih di luar sekolah teman-teman, nanti akan login menggunakan akunnya teman-teman. Namun ketika siswanya berada di sekolah, kita gunakan di sekolah. Nanti untuk akses loginnya menggunakan bilik suara teman-teman. Oke, kita pilih saja di sekolah terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan beberapa contoh saja teman-teman sampai ini. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, sebagai contoh untuk sampel data saja, di sini kita lihat 5 saja teman-teman, 5 ya. Lalu kita pilih di real time nanti. Nah, di sini real time akan muncul ya. Untuk datanya kita pilih, misalkan kita pilih SEM4, karena kita melakukan SEM4, lalu kita pilih filter, nah akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi di sini akan ada datanya muncul, partisipasi berapa persen dan suara sah berapa persen teman. Nah, di sini cetak, di sini masih tulisannya surat pemberitahuan. Kami belum update ya tentu tulisannya. Di sini harusnya cetak kartu teman. Oke, kita pilih saja. Nah, di sini untuk cetak kartu kita pilih ya, SEM6, kita berada di SEM6, kita pilih cetak kartu. Nah, oke, di sini itu surat pemberitahuan teman-teman. Yang muncul adalah surat pemberitahuan seperti ini. Modelnya itu model seperti di KPU teman-teman. Jadi di sini ada surat-suratnya, nanti teman-teman bisa ditandatangani oleh ketua pemilih. Di sini ada surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Jadi modelnya itu C pemberitahuan KPU teman-teman. Oke, kurang seperti ini ya, teman-teman bisa gunakan nanti untuk fiturnya. Oke, nah lanjut di sini teman-teman, kita nanti untuk cetak fitur untuk cetak kartunya nanti kami akan tambahkan dalam proses pengembangan. Oke, lanjut di sini teman-teman untuk akses login. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasinya teman-teman untuk klien atau siswa yang melakukan pemilihan suara. Jadi di sini sebagai contoh ada 5 user ya, atau 5 DPT. Lalu di sini ada TPS-nya 5 ya. Jadi TPS 5 artinya bilik suaranya ada 5 nanti ya, kliennya. Lalu jumlah calon itu 3. Jadi caranya di sini untuk mendapatkan ID klien atau ID bilik suara ya, ada 5 yaitu dari kami teman-teman. Nah, di sini untuk siswa melakukan pemilihan menggunakan bilik suara atau menggunakan laptop di bilik suara nanti ada 5 ya. Bilik suaranya atau ada 5 laptop. Untuk ID laptopnya nanti kami akan kirimkan ya ketika teman-teman ingin langganan atau ingin menggunakan aplikasinya. Langsung saja di sini kita masuk di browser lain teman-teman. Nah, di sini saya masuk di browser lain, lalu kita masuk di aplikasi votingnya. Jadi sama tadi ya, kita masuk di halaman utamanya lalu login. Nah, di sini untuk username passwordnya teman-teman, kita masukkan ID dari TPS teman-teman atau ID bilik suara. Oke, nah untuk ID bilik suaranya username passwordnya itu dari kami. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan ini sama ya loginnya, namun di sini kita login menggunakan bilik suara atau menggunakan TPS teman-teman. Jadi di sini nanti untuk username-nya dan passwordnya itu kami akan kirim tergantung sekolah teman-teman menggunakan berapa bilik suara yang akan digunakan. Contoh di sini SMK6 itu menggunakan 5 bilik suara teman-teman. Jadi di sini untuk membuka akses untuk bilik suara agar siswa nanti melakukan login di sini teman-teman. Jadi langsung saja seperti ini kita masukkan ya untuk username-nya, lalu passwordnya, lalu kita sign in. Nah, di sini akan muncul teman-teman ya, di sini muncul keterangan bilik suara 2. Jadi di sini ada bilik suara 2. Lalu di sini kita coba buka browser lain lagi teman-teman untuk mengakses bilik suara lain. Nah, di sini kita masuk di bilik suara baru teman-teman. Nah, di sini bilik suara kelima ya teman-teman. Jadi di sini perhatikan, jadi saya hanya gunakan satu laptop saja teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan beberapa browser ya, beberapa akun browser.
untuk memudahkan kita gitu. Jadi sebagai contoh teman, akun browser ini yang pertama kita lihat ini merupakan bilik suara yang kedua ya. Jadi di sini siswa nanti akan melakukan penginputan atau registrasi. Nah, di sini siswa akan melakukan pemilihan nanti login untuk melakukan pemilihan OSIS. Nah, di sini yang browser Chrome akun kedua, di sini sebagai contoh itu bilik suara kelima teman-teman. Karena kita lihat di SMK 6 Palopo itu memiliki 5 bilik suara atau 5 TPS teman-teman. Jadi di sini sebagai contoh saya buka 2 saja bilik suara ya. Nah, di sini ada bilik suara kelima dan bilik suara 2 yang saya gunakan. Nah, di sini untuk siswa melakukan pemilihan ya. Jadi siswa bisa langsung masuk teman-teman. Jadi siswa login menggunakan NIS-nya tadi, NISN-nya yang telah diinputkan. Nah, sebagai contoh di sini saya login, lalu di sini untuk akses passwordnya itu menggunakan tanggal lahir teman-teman. Jadi harus sesuai dengan tanggal lahirnya yang telah diinput teman-teman. Sebagai contoh 23/09/2025. Nah, di sini kita coba login atau kita coba lanjutkan. Di sini ada informasi bahwa data pemilih atas nama Aifa, lalu NIS-nya, tempat tanggal lahirnya, lalu sekolahnya SMK, kelasnya dan statusnya belum memilih teman-teman. Langsung kita lakukan pemilihan di sini, kita lanjut. Nah, di sini akan muncul calon teman-teman. Nah, di sini karena kita memiliki 3 calon, akan muncul data 3 calon teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh kita memilih salah satu calon, jadi kita bisa langsung klik ya. Nah, ketika kita klik gambarnya teman-teman, di sini kita klik gambarnya saja. Jadi teman ingin memilih siapa, jadi teman bisa langsung klik gambarnya, lalu pilih ya. Nah, di sini ada konfirmasi ya bahwa telah melakukan partisipasi dalam pemilihan OSIS teman-teman. Jadi kita klik selesai. Nah, otomatis akan kembali ke halaman bilik suara teman-teman. Nah, kita coba login lagi menggunakan user yang telah dilakukan pemilihan. Apakah masih bisa melakukan pemilihan? Nah, kita coba lanjut. Nah, di sini Anda telah selesai memberikan suara. Jadi siswa hanya bisa melakukan pemilihan suara 1 kali teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba cek di admin operator. Nah, kita coba di DPT ya. Nah, di DPT nanti akan muncul Aifa tadi sudah statusnya sudah memilih teman-teman. Oke, lanjut kita menggunakan bilik suara kedua, bilik suara kelima. Jadi kita login juga menggunakan NIS yang sama ya, NIS yang berbeda. Kita coba menggunakan NIS yang sama tadi di bilik suara 201. Apakah bisa login di bilik suara kelima? Kita coba. Nah, di sini teman-teman tidak bisa. Jadi siswa hanya bisa melakukan pemilihan ketika siswa melakukan pemilihan di bilik suara 1, jadi akan terkunci juga di bilik suara seterusnya teman-teman. Jadi tidak bisa juga masuk. Jadi sudah dikunci teman-teman. Oke. Nah, lanjut kita coba masuk di username yang belum melakukan pemilihan. Nah, di sini atas nama Alvira. Lalu kita lanjut. Nah, di sini sebagai contoh kita pilih nomor 1. Oke, nah sini kita pilih ya. Lalu kita pilih selesai teman-teman. Akan muncul seperti ini. Kita coba cek. Nah, di sini sudah memilih teman keterangannya. Jadi ketika siswa sudah memilih, maka siswa tidak bisa lakukan pemilihan lagi di bilik suara manapun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa filter. Di sini ada filter kelas kalau teman-teman menampilkan berdasar kelasnya. Ya. Nah, untuk selanjutnya untuk SMK biasanya ada beberapa siswa yang melaksanakan praktek atau ada siswa yang sedang sakit ya. Jadi siswa yang sedang sakit itu untuk SMP juga bisa melakukan pemilihan. Jadi teman-teman misalkan atas nama Kaisan itu tidak hadir sakit atau melaksanakan praktek untuk sekolah SMK. Jadi kita bisa edit. Lalu diedit kita pilih yang di luar teman-teman, di luar sekolah. Jadi siswa di luar sekolah. Lalu kita pilih update. Nah, untuk cara melakukan pemilihannya itu sama ya. Kita logout dulu, ya contoh. Nah, sama teman-teman. Jadi silakan akses aplikasinya, web aplikasinya, lalu kita login. Nah, di sini kita bisa masuk username-nya itu menggunakan NIS teman-teman. Jadi 2025-03. Lalu untuk passwordnya itu menggunakan tanggal lahirnya. Sebagai contoh kita lihat tanggal lahir untuk Kaisan ya, di sini tanggal lahirnya kita coba cek. Tanggal lahirnya itu tanggal 22. Oke, kita coba login.
22/09/2025. Jadi cara pengetikannya itu seperti ini teman-teman. Jadi tanggal 22 teman-teman tidak perlu menggunakan slash lambung ya. Jadi 22/09 ya 2025. Nah, di sini akan berhasil teman-teman. Jadi ketika berhasil masuk seperti ini, nah kita coba lanjutkan. Di sini ada teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi di sini ada Kaisan ya, tulisannya Kaisan, NIS-nya, lalu alamatnya. Jadi statusnya itu belum memilih teman-teman. Ini untuk diperuntukkan untuk siswa yang sedang sakit atau siswa yang sedang melaksanakan prakering atau tidak hadir di sekolah. Jadi masih bisa memilih di luar bilik suara. Ya, jadi teman-teman silakan kirim saja NIS-nya dan tanggal lahirnya serta alamat webnya ya yang login. Jadi nanti siswa login menggunakan halaman webnya tanpa melalui bilik suara teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kita pilih, lalu muncul pasangan kita pilih saja, lalu kita konfirmasi. Di sini selesai. Nah, ketika selesai di sini keterangannya sudah memilih teman-teman. Jadi kita bisa logout langsung. Nah, otomatis kembali ke halaman login utama. Nah, kita masuk di halaman admin, teman-teman. Di sini kita masuk di admin operator sekolah. Jadi kita bisa langsung melihat hasil dari pemilihannya, teman-teman. Ketika semua siswa atau semuanya selesai melakukan pemilihan, kita masuk di real account, teman-teman. Nanti real account, teman-teman pilih bisa sekolahnya, lalu klik filter, maka muncul nanti hasil perolehan suaranya, teman-teman. Jadi calon 1 berapa, calon 2 berapa, dan presentasi pemilihannya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk aplikasi pemilihan OSIS ya. Ketika teman-teman tertarik, teman-teman bisa menghubungi kami, nanti kami bantu buatkan akun sekolah dan buatkan ID kliennya ya, atau ID bilik suaranya. Jadi kurang seperti itu. Atau teman-teman juga ingin teman bisa sematkan di kolom deskripsi, atau bisa teman-teman kontak kami untuk link personal, nanti kami sematkan juga di deskripsi. Jadi kurang seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.